Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Prasetyo. NIM saya 131809414. Saya kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi video ini saya dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS Linux Sistem Administrator. Jadi di sini ada 10 konfigurasi atau 10 step yang akan kita laksanakan. Jadi pertama itu kita harus membuat server Linux dan usernya dengan nama UTS name masing-masing, lalu login dengan user tersebut. Jadi pertama saya sudah membuat usernya, langsung tinggal inputkan saja. Name saya 131809414. Oh maaf, salah. UTS strip 131809414 passwordnya. Nah ya, sudah masuk, server sudah bisa masuk. Konfigurasi pertama down dan step kedua juga down. Lalu untuk yang ketiga kita akan konfigurasikan IP address, gateway dan DNS. Jadi agar server kita bisa terkoneksi dengan internet. Untuk kita harus masuk ke sudo menu. Untuk konfigurasi IP address ada di bilang nano etc/network/interface. Nah, di sini pastikan IP untuk servernya 137.10 dengan netlas 255.255.255.0. Lalu untuk mengarah ke klien itu 10.10.10.1. Jangan sampai salah. Jika sudah langsung Ctrl O, Enter dan exit saja. Nah, sekarang untuk DNS-nya itu terletak di /etc/resolve.conf. Nah, sini pastikan name server itu 137.1 dan bisa menyematkan DNS Google juga. Nah, di mana bisa mendapatkan 137.1 itu bisa langsung di otomatis tershare di VirtualBox only netbook adaptornya. Itu biasanya sudah terotomatis. Ini saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Nah, 192.108.137.1 langsung exit saja. Nah, langsung kita tes ping google.com. Nah, jika sudah seperti ini maka server kita sudah terkoneksi dengan internet. Maka step ketiga itu done. Lalu untuk keempat, kita akan install dan konfigurasi SSH untuk remote LAN. Jadi klien kita bisa mengakses server ya. Untuk menginstal komennya adalah apt/get install open ssh/server. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal SSH. Jadi makanya ini after this operation 0 byte of additional disk will be used. Berarti ya sudah terinstall, jadi nggak apa-apa. Ini hanya mempraktekannya saja. Lalu kita akan masuk ke konfigurasi file SSH-nya dengan terletak di etc/ssh. Lalu kita ls. Nah, sini kita akan konfigurasi di bagian sshd/config. Masuk saja di nano sshd/config. Nah, kita geser ke bawah. Pastikan di permit root loginnya itu no. Nah, clear. Nah, sekarang SSH sudah berhasil terinstall. Step keempat done. Sekarang kita akan aktifkan klien dan remote server menggunakan putih dengan login menggunakan UTS name masing-masing. Nah, sekarang kita akan buka klien kita. Nah, menggunakan Windows 7. Pertama-tama kita akan mencoba untuk ping dengan server terlebih dahulu. Ping 10.10.10.1 apakah bisa? Oh, ternyata sudah bisa. Ini tandanya klien sudah terkoneksi dengan server. Langsung saja masuk ke putih, masukkan IP-nya 10.10.10.1, klik OK. Nah, seperti ini sudah bisa terkoneksi. Kita harus login dengan
user UTS slash name masing-masing. Kita langsung saja. TS strip 131 809 14. Nah, kita masukkan passwordnya. Udah. Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses remote server melalui klien. Berarti step 5 kita sudah selesai. Done. Nah, sekarang untuk step 6, kita akan membuat dua buah user bernama Santi dan Yanto. Ini langsung saja kita masuk ke sudo plus mini administrator, add user Santi, passwordnya bebas, masukkan lagi passwordnya. Nah, ini enter saja. Yes. Lalu add user Yanto. Enter saja. Masukkan passwordnya. Sorry. Enter saja. Atau tadi incet yes. Nah, sekarang dua buah user sudah terbuat. Jadi step nomor 6 itu sudah selesai. Done. Sekarang untuk step 7. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah file dan folder untuk user Santi. Nah, untuk membuat file dan folder itu caranya cukup mudah. Nah, untuk membuat file, lalu ketik saja nano, nama filenya apa. Di sini saya menggunakan file Santi. Isinya bebas. Saya tulis saja ini file Santi. Ctrl O, enter, exit. Untuk membuat folder, ketikkan mkdir, nama foldernya apa, langsung enter. Sini menggunakan folder Santi. Lalu ls, sebuah file dan folder sudah terbuat. Step nomor 7 selesai. Lalu untuk nomor 8, kita ubah kepemilikan file dan folder tersebut menjadi milik Yanto. Nah, sebelumnya kita akan membuat file kan di Santi. Berarti kita exit dulu. Kita harus masuk ke root sudo untuk mengubah kepemilikannya. Kita masuk ke directory folder Santi itu di /home /Santi. Ketik ls. Nah, situ sudah ada file. Nah, ls plus -l. Di sini bisa terlihat bahwa file Santi itu dimiliki oleh owner Santi dan juga grup ownernya Santi. Begitupun dengan folder Santi. Untuk merubahnya, kita klik saja, ketikkan chown. Nama user yang akan kita ubah Yanto, file Santi, enter. chown Yanto folder Santi, enter. Nah, di sini kita klik coba ls-nya. Nah, di sini ownernya sudah terganti, akan tetapi grup ownernya masih tetap Santi. Berarti kita harus menggantinya grup ownernya juga, kepemilikannya. Caranya ketik saja chown Yanto -2 Yanto. Nah, itu berarti untuk owner dan grup owner file Santi. Cara lakukannya sama dengan foldernya juga. Yanto -2 Yanto file folder Santi, enter. Lalu kita klik ls plus -l. Nah, di sini sudah owner dan grupnya sudah berubah menjadi Yanto. Berarti untuk step ke-8 itu kita done, selesai. Nah, sekarang untuk step 9, kita akan mengubah hak akses file tersebut menjadi 755. Apa itu 755? Jadi 755 itu kayak sebutan untuk read, write, dan execute. Jadi di sini saya ada folder catatan dari Pak Andri. Bentar. Di pertemuan 4 ya. Nah, di sini. Nah, untuk read itu berjumlah 4, write itu berjumlah 2, dan execute itu berjumlah 1. Jadi jika 755
Berarti owners bisa meng-read execute dengan 5. Kalau 5 itu read dan execute saja, nggak bisa nge-read. Nah kalau 5 juga hanya bisa read dan execute, tidak bisa read. Berarti langsung saja. Cmod 755 file Santi, cmod 755 folder Santi, enter. Nah jadi owner bisa melakukan apa saja, lalu grupnya juga hanya bisa read dan write, hanya bisa read dan execute, lalu di everyone atau order hanya bisa execute saja gitu. RW RX. Nah, untuk step 9 kita done. Lalu untuk ke step terakhir, kita login dengan user Yanto. Kita akan kopikan file Santi tadi ke direktori penyimpanannya Yanto. Kita login saja ke Yanto. Passwordnya masukkan saja. Kita berada di kita cek dulu PWD. Nah kita berada di direktori Yanto itu di /home/Yanto. Nah untuk menuju ke direktorinya si Santi, ketik saja cd/home/Santi. Nah file dan folder terletak di situ. Nah untuk mengkopinya caranya cukup mudah, ketik saja cp, lalu ketikkan filenya, lalu ketikkan tujuannya /home/Yanto, itu tujuan direktori punyanya Yanto. Lalu kan sama. Kalau untuk folder masukkan strip R, cp strip R folder Santi /home/Yanto. Nah sekarang kedua file dan folder sudah berada di direktorinya Yanto. Untuk mengetesnya tinggal ketik aja ls. Nah sekarang kedua file tersebut sudah tercopy ke direktorinya si Yanto, sudah berhasil. Untuk tesnya tinggal aja masuk saja ke nano file Santi, sudah bisa mengaksesnya. Atau untuk mengakses foldernya tinggal ketik saja cd folder Santi. Nah sudah bisa mengakses. Berarti untuk step konfigurasi terakhir sudah selesai dilaksanakan dong. Oke, itu dia 10 step sudah saya kerjakan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan nilai UTS saya lumayan bagus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.